Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Pada hari ini Pak Mus akan mengajak teman-teman di rumah untuk berkenalan dengan hewan yang sangat lucu ya teman-teman ya. Juga dia unik dan hampir langka teman-teman. Ayo, ada yang tahu nggak nih hewan apa teman-teman? Ya, itu dia musang martin teman-teman. Ya, atau musang leher kuning teman-teman. Jadi musang martin ini sangat lucu ya teman-teman ya. Dia juga bisa jinak dan bersahabat dengan manusia seperti hewan-hewan lainnya. Memang disayangkan di alam dia sudah semakin sedikit teman-teman. Dan sudah mulai langka ya. Jadi musang martin ini sudah 1 minggu ya Pak Mus rawat di rumah. Dia sudah mulai jinak ya teman-teman ya. Kemarin ini Pak Mus mendapatkannya dari orang ya teman-teman ya. Bisa dibilang mereka berladang. Jadi menemukan musang ini dalam keadaan sangat mengenaskan teman-teman. Karena para petani ini atau orang yang berladang ini tidak tahu bagaimana cara memberi makan musang martin teman-teman. Jadi mereka memberikan kepada musang martin ini adalah buah sawit teman-teman. Ya tentu saja musang martin tidak mau makan ya. Sudah 1 hari 1 malam musang martin ini tidak makan teman-teman. Jadi sangat kasihan. Jadi Pak Mus diberi info sama teman lagi bahwa di sana ada musang martin ya. Sepertinya terlantar ya teman-teman. Jadi Pak Mus langsung menuju ke sana dan Pak Mus berhasil mengevakuasi atau menyelamatkan si musang martin ini teman-teman. Nah, jadi sekarang musang martinnya sudah ada di sini ya teman-teman ya. Ini dia itu lagi tidur, lihat teman-teman ya. Sangat lucu ya teman-teman ya. Nah, begitulah tingkahnya sehari-hari teman-teman. Jadi di sini dia sudah mendapatkan asupan gizi yang baik ya teman-teman ya. Di sini kita memberi makan sesuai gizi atau sesuai yang dibutuhkan dia teman-teman ya. Jadi tuh dia teman-teman. Nah lihat teman-teman. Kemarin itu ketika pertama kali Pak Mus temukan ya di rumah orang ya teman-teman. Dia ini nyaris tidak bisa jalan teman-teman karena lemas, tidak makan dan tidak minum. Jadi sekarang dia udah sehat ya teman-teman ya. Di sini Pak Mus merawatnya dengan sungguh-sungguh setulus hati teman-teman. Jadi dia udah mulai bisa jalan lagi teman-teman, udah bisa makan ya teman-teman ya. Di sini kita berinya ayam ya teman-teman, ayam direbus. Karena ini ukurannya masih kecil ya teman-teman, jadi kita hanya memberikan dagingnya saja ya teman, daging ayam direbus baru dia kita beri ya teman-teman ya. Juga kita beri minyak ikan supaya menjaga imunitas tubuhnya teman-teman. Jadi ini Pak Mus selamatkan dari tangan orang awam ya teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara merawatnya teman-teman. Karena ini di alam sudah susah ya teman-teman. Jadi harus dijaga dengan baik ya teman-teman ya, harus diselamatkan. Jadi orang yang berladang itu menemukannya juga tidak secara tidak sengaja teman-teman ya di alam, lalu dia bawa pulang teman-teman. Jadi Pak Mus segera mengevakuasinya. Lihat dia tingkahnya ini sangat lucu teman-teman ya. Ya, ini adalah hewan yang aktif pada malam hari teman-teman. Banyak menyebutnya musang leher kuning atau musang martin. Tetapi dia ini kalau dilihat dari DNA-nya teman-teman, dia ini satu saudara dengan berang-berang teman atau otter ya teman-teman ya. Dan aroma dari tubuhnya ini juga kurang lebih seperti otter ya teman-teman ya. Dari tekstur bulunya ya, dari apa namanya, dari bulunya, dari baunya dan tingkah lakunya ini hampir seperti otter atau berang-berang teman-teman. Teman-teman, cuman perbedaan dengan otter main di air ya teman-teman ya, atau berang-berang tadi mainnya di air. Kalau ini sepertinya tidak ya teman-teman ya. Jadi karena ini sudah mulai langka teman-teman, jadi Pak Mus mencoba untuk merawatnya. Kalau nanti dia sudah bisa hidup mandiri teman-teman, mungkin Pak Mus akan merilisnya kembali yang jauh dari lingkungan manusia teman-teman, jauh dari pemukiman warga supaya dia bisa hidup dengan aman di alam tanpa ada manusia yang mengganggunya lagi teman-teman. Kalau dilihat-lihat ini sangat lucu teman-teman ya.
warna kuning dari lehernya ini sangat indah teman-teman. Nah, lihat. Dan kuping yang kecil seperti berang-berang, teman-teman. Kalau Pak Mus ini tidak seperti musang ya teman-teman ya. Nah, tingkahnya lucu, dia aktif ya teman-teman ya. Jadi dia kalau ditinggal di kamar sendirian atau di kandangnya sendirian, dia ini ribut teman-teman. Mau manggil orang supaya diajak bermain teman-teman. Nah, ini dia juga suka usil ya teman-teman, gigit-gigit usil. Jadi kandangnya sendiri Pak Mus sediakan ini dulu ya teman-teman. Mungkin Pak Mus rasa ini sudah, kok jangan lasah. Jadi udah cukup ya teman-teman ya. Nah, lihat. Nah, jadi sesuai dengan channel kita kali ini teman-teman, hewan yang sangat lucu, unik ya teman-teman ya, juga langka. Ini hewan yang sangat eksotik teman-teman, lihat. Dari tingkahnya juga dia sangat lucu teman-teman. Dari tadi dia ini di kandang, dia bermain saja. Jadi ketika kemarin Pak Mus memberikan tips untuk merawat baby musang pandan ya, dia kan ini sudah ada nih teman-teman di sini. Jadi dia itu kepo ya teman-teman, dia sering mengintip-ngintip ke ujung ini, ujung kandang gitu. Dia berpikir dia juga pengen diajak main gitu atau direview. Jadi kali ini Pak Mus mereview si musang ini teman-teman. Karena namanya Musang Martin ya, Pak Mus juga memberi namanya sebagai Martin teman-teman. Jadi kita panggil Martin. Kebetulan kelaminnya juga jantan teman-teman. Nah, untuk pakannya sendiri ini dia makannya daging-dagingan juga ya teman-teman ya. Bisa diberi ikan rebus, ayam dan daging-daging lain. Kenapa harus direbus? Karena Pak Mus takut di daging mentah itu ada virus atau bibit penyakit teman-teman. Jadi Pak Mus rebus supaya aman dari bakteri-bakteri teman-teman. Jadi supaya musangnya juga tetap sehat gitu teman-teman. Nah, kalau dilihat dari fisiknya ya teman-teman ya, ini sangat lucu teman-teman. Nah, kerjaannya hanya main-main aja. Nah, perkiraan usianya teman-teman ini sekitar 2 bulanan ya teman-teman ya. Nah, di sini dia udah mulai lincah. Kalau kemarin ketika baru Pak Mus evakuasi ke rumah, dia ini sangat lemas teman-teman, tidak bisa bangun dan jalan teman-teman. Jadi sangat menggenaskan ya teman-teman keadaannya dulu. Sekarang dia udah mulai bandal. Nah, lihat teman-teman, dia sedikit nakal ya teman, suka menggigit-gigit. Cuman dia gigitnya bercanda teman-teman. Kadang karena giginya juga tajam ya teman-teman ya. Jadi walaupun dia bercanda, lumayan sakit teman-teman, kadang membuat lecet juga gitu. Cuman dia ini bukan galak ya teman-teman ya, hanya saja dia ingin bermain atau bercanda seperti dengan saudara-saudaranya yang ada di alam teman-teman. Mungkin ini juga Pak Mus akan melatih dia nanti supaya dia bisa hidup di alam lagi teman-teman. Karena ini Pak Mus nggak tahu ya saat ini apakah Musang Martin ini sudah termasuk hewan dilindungi atau tidak ya teman-teman ya. Kemarin Pak Mus udah googling juga, untuk populasinya cenderung stabil ya teman-teman ya. Sepertinya memang belum dilindungi. Tapi mungkin kedepannya kalau perburuan liar semakin banyak teman-teman ya, mungkin populasinya akan berkurang teman-teman. Dari mana dia ini bisa diburu teman-teman? Karena hilangnya habitat asli teman-teman, dari penggundulan hutan dan banyak hutan-hutan yang berubah menjadi perkebunan warga. Jadi mereka ini kehilangan habitat aslinya dan mendekati pemukiman warga ya teman-teman. Jadi mereka ditangkap lalu diperjualbelikan teman-teman. Jadi sangat sayang hewan yang lucu begini kalau nanti kedepannya kita sudah tidak bisa melihatnya lagi dan anak-anak cucu kita tidak bisa mengenalnya lagi teman-teman. Jadi ini dia nggak bisa diam ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bisa menyelamatkannya di tangan pemburu itu lebih baik ya teman-teman ya. Semoga hewan yang seperti ini tetap lestari di alamnya teman-teman. Dan jangan diperjualbelikan ya teman-teman ya. Karena musang ini nantinya juga akan dirilis teman-teman. Nah. Sakit Martin, kok gigit sakit kali. Udah. Jadi teman-teman kita sekian dulu ya review dari Musang Martin ini. Kita langsung
masukkan dia dulu ke kandang, dia udah mulai lasa ya teman-teman ya. Mungkin dia akan tidur karena ini siang ya teman-teman. Karena kebiasaan musang, dia siang hari itu tidur teman-teman. Jadi malam dia baru aktif bermain teman-teman ya. Kita masukkan dia dulu ke kandang biar dia istirahat dan tidur ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan menonton channel dari Hewan Lucu ya, berjumpa dengan Pak Mus, kalian di rumah akan semakin lebih mengenal hewan-hewan apa aja yang mungkin selama ini teman-teman belum tahu. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan berlangganan video-video dari Pak Mus supaya kamu lebih banyak mengetahui tentang hewan-hewan yang ada di sekeliling kita. Baik itu yang unik, lucu, atau yang menyeramkan teman-teman. Jadi sekian dulu video dari Pak Mus ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.